Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismai Ramadan dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan fitur serta konsep Object Oriented Programming dari aplikasi yang telah saya buat dari studi kasus inventory gudang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada dalam aplikasi ini. Yang sudah pasti, yang pertama saya akan aplikasi ini bisa menampilkan alert ketika aplikasi ini berhasil keluar gudang. Dalam artian aplikasi ini telah memiliki permintaan dari pelanggan. Dan juga alert ini bisa muncul ketika stok dari barang tersebut telah menipis, dan juga alert ini bisa muncul ketika stok yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep Object Oriented Programming atau OOP dari aplikasi yang telah saya buat. Konsep OOP yang pertama yaitu ada inheritance atau warisan. Warisan ini sudah pasti memiliki parent class dan juga child class. Pada child class ada 3 child class, yaitu ada buku, barang, dan juga elektronik. Parent class di sini namanya barang. Dia memiliki 3 atribut, yaitu ada nama dengan tipe data string, ada harga dengan tipe data double, dan ada stok dengan tipe data integer, yang dimana atribut-atribut ini akan diwariskan kepada child class-nya. Child class yang pertama yaitu ada buku, memiliki atribut, ada 2 atribut, yaitu ada kategori dengan tipe data string dan ISBN dengan tipe data string. Child class yang selanjutnya ada pakaian, yaitu memiliki satu atribut saja, atribut tambahan, yaitu namanya size dengan tipe data string. Dan child class selanjutnya yaitu ada elektronik, memiliki atribut garansi dengan tipe data string. Selanjutnya, konsep yang akan saya jelaskan yang ada dalam aplikasi ini yaitu polimorfisme. Polimorfisme ini contohnya ada overriding atau overloading. Pada aplikasi ini di parent class, saya memiliki metode yang bernama toString. toString ini akan menampilkan nama barang, menampilkan stok, dan juga menampilkan harga. Dan toString ini akan ditampilkan juga pada child class-nya, yaitu yang pertama pada buku, dengan cara meng-override, hanya menambahkan ISBN dan juga kategori sesuai dari child class ini sendiri memiliki atribut apa saja. Begitu juga pada pakaian, hanya menambahkan size. Yang sudah pasti yang pertama di override dulu. Yang selanjutnya pada elektronik juga hanya menambahkan garansi. Polimorfisme ini juga tadi kan override. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang overloading. Overloading ini adalah satu metode. Overloading ini adalah metode yang dimana dia bisa dia bisa ada 2 dalam satu kelas. Contohnya pada barang kayak gini. Ada add stock. Add stock ini kan adalah override dari stock action. Stock action yang berisi ada add stock dengan reduce stock. Dan di add stock ini di override ke barang. Add stock ini hanya memiliki parameter quantity dengan tipe data integer sesuai dari interface stock action. Tapi saya ingin membuat add stock ini menerapkan overloading, yaitu dengan nama metodenya sama, yaitu add stock tetap, dan memiliki parameter tambahan, yaitu sumber dengan tipe data string, dan isinya pun berbeda. Maka dari itu, ini bisa diterapkan pada aplikasi
yang menerapkan konsep object-oriented programming, yaitu konsepnya polimorfisme overloading. Selanjutnya, polimorfisme ini juga diterapkan pada aplikasi ini seperti di main untuk menampilkan ini termasuk polimorfisme di mana dia ini memanggil stok manajemen menjadi sebuah variabel yang lebih simpel. Jadi saya bisa langsung hanya memanggil manage untuk menambah barang seperti ini. Konsep OOP selanjutnya akan saya jelaskan yaitu ada protected. Protected ini atribut dari parent class yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelas. Yang penting kelas tersebut masih dalam satu package oleh atribut-atribut yang memiliki modifier protected tuh. Protected ini tuh saya terapkan pada parent class, yang dimana atribut-atribut ini dengan modifier protected dia bisa digunakan oleh semua kelas dalam satu package, tapi tidak harus melewati atau melalui getter dan juga setter. Jadi bebas dimiliki atau bebas digunakan. Seperti nama, harga, dan juga stok ini saya gunakan di main tanpa menggunakan getter dan juga setter. Contohnya yaitu pada kelas stock management. Sini saya bebas bisa memanggil nama tanpa harus membuat metode setter atau getter dulu. Jadi bisa langsung dipanggil aja di kelas-kelas yang lainnya. Konsep selanjutnya akan saya jelaskan yaitu enkapsulasi atau encapsulation. Encapsulation ini adalah data yang dilindungi dengan visibility modifier private, yang dimana seperti private di sini pada chat class buku. Atribut kategori dan ISBN dilindungi oleh modifier private karena atribut-atribut ini hanya bisa diakses melalui metode getter dan juga setter, berbanding terbalik dengan protected. Jadi kategori dan ISBN ini hanya bisa digunakan pada kelas itu sendiri. Selanjutnya, enkapsulasi selanjutnya yaitu pada stok. Di sini restock memiliki dua atribut, yaitu produk dan juga quantity. Mereka memiliki akses modifier private. Maka dari itu, di sini ada metode yang namanya get product dan juga get quantity. Untuk menggunakan ini semua, untuk menggunakan si produk dan juga quantity harus melalui get product dan juga get quantity. Tidak bisa langsung memanggil quantity itu sendiri atau memanggil produk itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada abstraction. Pada program ini, parent class barang dideklarasikan sebagai abstrak, sehingga tidak bisa dibuat objek langsung dari kelas tersebut dan wajib diimplementasikan oleh child class-nya. Contohnya seperti ini, abstrak. Ini abstrak. Abstrak diimplementasikan pada parent class, jadi di buku, di pakaian, dan juga di elektronik itu juga bisa digunakan, bisa diimplementasikan abstraction juga.
Selanjutnya ada interface. Pada program ini, interface stock action diterapkan untuk memastikan semua jenis child class dari kelas barang seperti buku, pakaian, dan juga elektronik memiliki kemampuan yang sama dalam pengelolaan stok, yaitu ada add stock untuk menambah dan juga reduce stock untuk mengurangi. Dan dengan menggunakan interface ini, parent class yang bersifat abstrak mengimplementasikan metode-metode ini sehingga setiap child class dapat menggunakan atau menyesuaikan perilaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi pada interface ini semua metode tidak memiliki isi. Jadi ketika di override dari interface itu bisa diisi dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi hanya mewariskan atau bukan mewariskan, tapi lebih ke bisa mengimplementasikan si metode tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelasnya. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu konstruktor. Pada program ini, konstruktor dipanggil otomatis saat kita membuat objek baru, di mana konstruktor ini digunakan untuk mengisi nilai awal, seperti nama barang, harga, dan stok saat barang dibuat. Contoh konstruktor itu seperti ini. Public barang dengan parameter semua atribut, nama dengan tipe data string, stok dengan tipe data integer, dan harga dengan tipe data double. Dengan isi seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang exception handling, yaitu untuk menampilkan alert tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya soal fitur pada aplikasi ini bisa menampilkan alert. Nah, alert itu didukung oleh exception dari Java. Maka dari itu saya membuat kelasnya tersendiri agar bisa lebih terstruktur dan tidak membingungkan. Di sini saya membuat kelasnya bernama warning stock dengan extends dari exception dari Java itu sendiri. Di main, di sini saya telah menggunakan polimorfisme untuk menambahkan untuk memberi nilai awal pada pakaian, elektronik, dan juga buku. Bisa langsung dicoba seperti ini. Di sini user diminta untuk memilih barang berdasarkan nomor. Ada 1, 2, 3, dan 4. Barang yang pertama, nomor 1 itu ada kemeja. Barang yang kedua yaitu ada t-shirt. Barang yang ketiga itu ada sound system. Barang yang keempat yaitu ada buku dengan judul laut bercerita. Di sini misal saya akan ada pelanggan yang ingin membeli kemeja. Jadi saya akan milih 1. Jumlahnya saya akan membeli, butuhnya misal ada 15. Butuhnya 15. Sistem tidak akan aplikasi ini tidak akan memproses untuk membuang atau mengurangi stok karena peraturannya adalah jika permintaan melebihi stok yang tersedia, maka stok tidak akan berkurang seperti itu. Dan berhasil menampilkan alert stok kemeja tidak mencukupi. Bagaimana jika kita selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
ini. Jadi ketika user menginputkan pilihannya, dan di sini kan telah diketahui kalau kemeja ini memiliki stok 10. Bagaimana dengan ketika ada pelanggan yang membeli 6 dan sisanya 4 berarti kan? Di sini sistem akan menjelaskan dulu untuk cek stok sebelum mengurangi. Di sini cek stok terlebih dahulu dan menampilkan ini. Setelah itu cek stok ini berisi iterator dari list barang. List barang ini adalah array yang berisi barang-barang ini sendiri seperti ini. Lalu ada variabel nomor dengan tipe data integer dengan isinya 1. Fungsinya itu untuk menampilkan nomor di sini 1, 2, 3, 4. Dan juga saya menggunakan looping, menggunakan while. Jadi sistemnya kan terus mencari di iterator barang-barang tersebut. Ketika di iterator itu ditemukan, maka akan disimpan dalam variabel B. Dan jika B tersebut stoknya kurang dari 5, sistem akan mengeluarkan lagi statement atau mengeluarkan lagi alert yang bertuliskan warning stock, mengambil nama tadi misalnya kemeja, warning stock kemeja menipis. Seperti itu. Bisa dicontohkan. Kita mau beli kemeja, kita mau beli 7, maka harus ada 3. Transaksi berhasil, tapi ada warning stock kemeja menipis. Setelah warning stock kemeja menipis dan stoknya telah terupdate menjadi 3. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan fitur restock? Fitur restock ini di sini ada restock alert. Itu ditampilkan karena saya telah statementkan di sini saya akan merestock barang dari list barang, dari area list barang tadi, mengambil satu ID-nya 1, karena di Java ini perhitungan dari 0, 1, 2, 3. Jadi 1 ini berarti ke t-shirt, 0 itu ke kemeja, 2 itu ke sound system, dan 3 itu ke buku. Di sini saya akan merestock dengan ID barang dengan ID 1 sejumlah 7. Dari mana parameter ini bisa diinisiasikan? Dari restock dari stock management, sorry. Jadi ketika di main merestock, mengambil ID, dan juga kita bisa custom jumlah barang yang ingin di stok bebas. Misalnya di sini saya mau 10. Sini bisa bebas dulu. Sumbernya dari supplier, produknya berupa t-shirt telah bertambah 10. T-shirt sebelumnya berjumlah 7, dan setelah diupdate dari restock, maka updateannya t-shirt telah menambah stok jadi 17. Jadi sistem ini akan mengecek dulu barang yang keluar, lalu apakah ada di stok. Kalau ada di stok, baru dia menambahkan dari sisa yang telah dikeluarkan tadi. Jadi di sini ada try catch. Sistem di sini user diminta untuk memilih. Setelah itu menentukan jumlah, dan juga akan di sini ada konsep polimorfisme untuk mengurangi stok dulu.
dan menampilkan alert transaksi berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, kan stoknya berkurang. Terus di sini ada statement untuk menambahkan barang tersebut. Di sini dan ada konsep polymer visual lagi, yaitu untuk memanggil sumber restocknya ini. Oke. Lalu untuk update-nya di sini akan menampilkan cek stok, sudah pasti karena cek stok ini menampilkan ini semua list-listnya, menampilkan array-nya, menampilkan barang apa saja yang tersedia, barang dengan stok berapa, dengan harga berapa, dengan size-nya, garansinya, dengan judul bukunya apa saja gitu. Oke. Untuk stok tersendiri tadi di mana sih kita ngambil ininya, ID dan juga maksudnya ngikutin parameter dari mana, yaitu dari kelas restocknya itu sendiri. Jadi ada ini produknya, produk itu berarti ngambil ID. Kenapa di sini barang itu berarti dia ngambil dari si kelas barang gitu kan. Produk yaitu atribut dan dengan quantity. Produk berarti ngambil ID, quantity untuk mengambil jumlah yang ingin ditambahkan. Kenapa tidak menggunakan get product? Karena di main tersendiri ini kita sudah memanggil si ini restock list. Restock list itu dari mana? Restock list itu dari sini, list dari kelas restock diinisiasikan menjadi variabel yang bernama restock list yang berisi adalah array. Itu adalah sebuah array, maka tinggal mengambil get product sini 1 dengan ID 1 dengan quantity 10, maka barang akan stoknya menambah tersendiri sesuai dengan ini yang kita tuliskan di sini. Sini kita coba. Di sini kan yang di stok kan dengan ID 1 itu yaitu t-shirt. Sini berarti nomor 2. Kita akan beli 6 misalnya. Transaksi berhasil. Sumbernya dari supplier produk berupa t-shirt telah bertambah 10. Seharusnya 7 dikurang 6 itu sisa 1. Seharusnya ada alert, yaitu warning stok telah menipis gitu kan. Tapi karena di sini telah ditambahkan 10, maka sistem akan menambah stoknya terlebih dahulu, baru dia mengupdate stoknya itu sendiri sesuai di sini urutannya, yaitu untuk mengurangi terlebih dahulu, sehabis itu ditambahkan lagi melalui restock dan baru di-update. Jadi stok terbaru dari t-shirt adalah 11. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan pada aplikasi inventory gudang. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.